Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah di hari ke-21 bulan Ramadan 1442. Hari ini kita mulai, diriku terutama ingin sedikit berbagi kepada sahabat semua. Apa yang membuat kita masing-masing merasakan di saat memiliki rasa spiritual, mulai merasakan dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita dari kecil sudah diajarkan sebagai seorang muslim, diajarkan berpuasa, diajarkan sholat oleh orang tua kita, diajarkan berbuat baik, diajarkan berakhlak baik. Nah, tapi pasti dari setiap orang itu punya masa di mana masa itu kita lebih mengerti mendapatkan yang namanya spiritual, pendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, sore ini di hari ke-21 coba kita mulai berbagi. Aku akan memulai dengan diri aku sendiri, di mana rasa pada saat memulai untuk lebih melakukan ibadah kita lebih baik dari yang kemarin. Nah, aku mau berbagi sedikit teman-teman, sahabatku semua, di usia di mana saat itu 25 tahun ayahku masuk rumah sakit, di mana saat itu dia terbaring di rumah sakit Pertamina dengan harus dipacu jantung. Waktu itu aku Umurnya 25. Waktu itu 20 berapa? Oh, papa waktu itu sakitnya 22. Waktu umur 22. Masih umur 22 kalau nggak salah ya, lupa deh, masih kuliah tingkat 1 masuk ITB. Di saat ITB masuk itu benar-benar harus full tiap hari, tapi mendengar berita bahwa papa masuk rumah sakit harus pulang dan melihat papa masih radio lagi. Iya. Panggilnya lewat radio. Iya, karena waktu itu kita nggak ada telepon ya. Aku panggil lewat radio. Iya, dipanggil lewat Famor. Aku telepon yang tolong ditemukan, diberitahu kepada Om Bun dan Rajab dan Abu karena ayahnya sakit. Gimana? Aku punya ide. Ada telepon, karena nggak bisa dihubungin. Susah. Aku menghubungin, aku lihat radio yang paling dekat dengan sumur Bandung apa. Aku minta tolong untuk diberitahukan kepada keluarga ini. Berhasil. Akhirnya waktu siapa yang ngastain? Ya pokoknya dapat berita akhirnya dari situ. Tapi ada juga setelah itu ada beberapa menit kemudian ada dan malam itu harus punya tiket pulang. Akhirnya kita pagi-pagi subuh naik kereta untuk sampai di rumah sakit Pertamina bahwa papa sudah masuk rumah sakit karena kena serangan jantung. Teman-teman, di sini aku hanya mau menceritakan secara singkat. Dalam waktu kurang lebih 7 hari Allah memberikan kesempatan sebagai anak-anaknya untuk melihat dan dekat kepada orang tuanya. Bagaimana perjalanan seorang ayah yang dari kita kecil sampai dia usia 60 tahun, sementara saat itu aku di usia 22 tahun, apa aja yang sudah dia bikin untuk kita. Begitu banyak dengan kondisi usia seperti dia. Kita sudah sampai ke kuliah di ITB saat itu dan kita udah dibawa jalan-jalan sampai ke seluruh dunia ya waktu itu. Keliling dunia juga. Saking senangnya dia sampai bilang papa itu 7% go to Amerika. Orang Indonesia 7%, sementara papa yang belum pernah keluar negeri. Tiba-tiba ngajak kita semua 7-7-nya kakak beradik, anak, istri, ibu. Pernah keluar negeri waktu dulu masih. Iya. Tapi dengan anak-anak baru itu pertama kali bawa langsung ke Amerika, keliling dunia sampai melalui Jepang, Singapura, Tokyo, Hawaii. Kita ikut travel. Jadi semuanya udah diurusin. Tapi wawancara nggak? Enggak, dulu tuh udah lebih gampang ya, lebih mudah. Kita ikut pakai Ken Air dan Viator. Viatornya dari Indonesia, Ken Airnya dari Singapura ya. Jadi dari Singapura langsung dari Singapura kita ke Hong Kong ke Hawaii, terus kita putar-putar sampai ke Kanada. Dan di situ papa ngajarin kita. Kaya banget. Ya, sangat. Di setiap anak ya. Setiap mungkin ada foto-foto kita ya, nanti kita cering ya. Ada
Jadi maksud aku mau ceritain ini gini, bagaimana seorang ayah yang begitu gembira, yang sangat gembira, dia bilang, ini uang papa, uang pensiun, papa keluar 25 juta. Waktu itu ya, tahun itu 25 juta. Dan kita bisa pergi keliling sesuai janji papa ingin bawa kalian ke Disneyland. Segitu Tapi kali. Disneyland. Tapi Uma ada jual beli tanah juga. Ya, tapi di Disneylandnya bukan Disneyland yang ecek-ecek kecil-kecil, langsung Discovery. Sana, Discovery yang gede, yang di Florida. Ya. Orang dulu dan sangatlah luar biasa, dia tidak mau anaknya berantem. Dia selalu Keren. setiap pagi Iya. Uma Jadi, membagi dolar setiap papa tahun. itu lulusan Gajah Mada yang jiwanya benar-benar Yang orang kampung dulunya ya. orang kampung dari Medan, dari Medan ke bawa ke Jakarta, mau sekolah, kuliah, bawanya cuman sepeda ontel, sepedanya hitam ontel, dan dia diizinin sekolah ekonomi di Gajah Mada. Dari zaman dulu universitas cari mahasiswa. Umurnya 36. Masih 36 ya waktu itu. Jadi deket sama Menteri Perindustrian juga waktu itu. Jadi Pak Yusuf ya, dulu Jenderal Yusuf. Jadi persahabatannya luar biasa, sampai juga bersahabat juga sama Lim Swee Lyong juga. Waktu dulu Lim Swee Lyong tuh masih benar-benar belum punya duit. Tapi ada yang kawinan dikasih sampai papa pernah ngajarin gini, teman-teman papa itu pada berusaha untuk ngasih uang ke papa supaya proyek-proyeknya dia tuh diterima. Waktu itu kan papa pemintalan benang supaya dengan harga lebih murah lah. Tapi papa nggak mau melakukan itu dan bersih sebagai direktur. Masih sebagai kepala biro. Tapi karena istilahnya kalau sekarang KPK-nya ya, dulu apa sih namanya dulu tuh, diperiksa semuanya bersih, akhirnya papa ditingkatkan menjadi direktur keuangan. Nah, setelah direktur keuangan pensiun itulah ada uang, belum pensiun sebenarnya, ada keluar tabungan sebagai pegawai negerinya. Keluar itu yang membawa kita jalan-jalan ke Amerika. Apa yang mau aku ceritakan, bagaimana perjalanan seorang ayah yang sebetulnya biasa aja tapi mempunyai jiwa yang ingin majunya tuh nggak ngoyo untuk punya bermiliar-miliar, enggak, tapi bagaimana membawa keluarga itu happy, dan dia bagaimana menularkan senyumnya kepada setiap orang dan bersahabat sampai benar-benar sahabat. Iya, mulai dari tukang, ya bersahabatannya itu ke anak-anak juga ada lucunya, ada pinternya. Apa yang papa bilang sama aku, jangan kau bekerja tanganmu itu ke tanah, kau gosok di tanah itu akan keluar darah. Maksudnya gimana tuh? Tapi kau bekerjalah, kau gosok tanganmu ke keningmu. Jadi dia lebih mengajarkan kamu harus lebih pinter, kamu harus lebih smart. Jangan menggunakan hanya sekedar fisik, supaya kamu lebih jauh lagi. Banyak sekali tulisan-tulisan papa, tapi juga kita nggak simpen ya nak ya. Banyak deh buku-bukunya juga. Nah itu yang papa selalu ingetin, berbuatlah baik kamu seolah-olah besok kita udah nggak ada, tapi bekerjalah semaksimal mungkin seolah-olah kamu masih 1100 tahun lagi hidup. Supaya apa? Supaya kita punya semangat. Pada saat papa di Amerika itu ngajarin lagi kita semua dikasih uang saku. Semua kita dikasih uang saku, semua ikut. Dikasih uang saku untuk jajan. Aku di situ agak sedih ya waktu dikasih uang jajan itu. Kenapa sih papa kasih uang lagi jajan? Kita udah datang aja ke Amerika ini dengan ngeliat ini, gitu ya? Nanti uang papa habis, kasihan aku. Papa ketawa. Tapi Uma ada duit. Justru kita kesini mau membuat kalian semua bahagia. Kamu belajar, kamu lihat negara orang ini seperti ini, lihat bagus. Karena kalau kita ngasih yang terbaik, ngasih tahu yang terbaik, nanti kamu juga harus belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau kata Uma, ibaratnya kita ngasih makan anak kita yang enak supaya dia tahu yang lebih enak lagi nanti. Itu dia berdua udah sepakat. Nah, itu udah begitu cara pandang hidupnya udah seperti itu Uma sama papa. Ini aku ceritain lagi karena pada saat itu aku sedang melihat dia terbaring di rumah sakit Pertamina. Hari apa itu, waktu ingat nggak? Kayak jam berapa? Aku ingat itu masih di hari Senin. Sore aku datang pagi-pagi tuh subuh dari Bandung. Orang malam nggak masuk ke radionya kan malam. Iya. Paginya langsung pada jalan. Terus papanya masih kondisi sadar.
Terus aku bilang, papa gimana kondisinya? Doain papa ya biar papa sehat lagi. Iya, aku bilang. Berarti aku udah boleh pulang dulu karena besok aku ulangan, aku ujian. Ujian apa kau? Ujian mektek. Aku nggak lulus kemarin, dapetnya D. Mektek apa sih? Mechanical teknik. Mechanical teknik. Oke. Selalu aku dapetnya harus harus ulang. Papa ketawa waktu itu. Kau selalu deh mektek, kau tuh nggak pernah langsung lulus, selalu Kenapa sih? Karena emang buat aku susah. Itu pelajarannya sipil sebetulnya kan. Terus Itu matematika. Bukan fisika, terus ilmu. foto. Terus di situ aku suapin, besoknya aku pulang, baru nyampe di sana pagi, nggak sampai 1 malam, paginya aku ditelepon lagi, papa Anfa lagi. Tapi udah ujian belum tuh? Kondisi. Aku belum ujian, akhirnya balik lagi. Kayaknya ucok opel juga nggak ada, hanya Aku balik lagi, akhirnya aku tungguin, kondisinya koma kan, kondisinya koma. Terus dokternya bilang harus diganti jantungnya sama alat pacu kalau mau sehat. Tapi itu pun nggak bisa sehat sepenuhnya, harus di kursi roda dan kondisinya lumpuh. Di situ aku nangis banget, ya Allah kasihan banget papa yang biasanya ceria, gembira, suka godain kita, harus kursi roda. Sakitan. Gitu kayak orang, jadinya kan kasihan lah pikiran aku ya waktu itu begitu. Aku diam-diam, aku ambil sejadah, aku turun dari lantai 5 ke lantai bawah. Aku cari tempat untuk berdoa sendiri. Aku dalam kondisi udah wudhu. Terus aku turun, aku ke situ, aku berdoa ada di sudut kayak selasar gitu. Ya Allah, berikanlah aku doa yang semuanya ada di dalamnya untuk ayahku ya Allah. Tiba-tiba aku seperti dikasih tahu, bacalah Al-Fatihah. Aku baca Al-Fatihah berulang-ulang. Sampai aku pahamin dulu artinya, aku buka lagi, aku pahamin lagi artinya. Ya Allah, iya bener ini doanya buat dia semua. Makasih ya Allah, makasih. Aku doa itu masih di hari Rabu. Hari Rabu. Itu udah berserah diri. Masih belum sadar? Belum sadar, aku berserah diri minta sama Allah yang terbaik. Terus? Besok paginya, di hari Kamis pagi, itu perjalanan aku ya, spiritual aku untuk papa. Saat itu yang membuka hati kecil aku punya baju bunga-bunga kecil warna hijau. Setiap aku lihat itu, aku gak mau pakai. Kesannya kayak keranda. Aku gak mau pakai, ya Allah. Kesannya kok aku seperti kayak mau nganterin papa gitu. Tapi hari itu di Kamis siang-siang itu, jam 10-an kalau nggak salah jam 11, aku mau mandi di rumah sakit itu. Aku seger nih pakai baju ini, aku seger banget nih kayaknya pakai baju ini. Dan hari apa, Jumat ya? Hari Kamis, hari Kamis agak pagi di bawah jam 11. Aku pakai ini gitu. Ntar papa lihat aku seger. Udah aku pakai, aku dateng dong ke rumah sakit itu, ke ruangan papa. Aku lihat, biasa kan aku masuk ke dalam, aku baca Yasin, aku keluar lagi lihat Uma di depan. Tiba-tiba udah jam 4 sore itu kalau nggak salah ya, semua keluarga dipanggil, keluarga Pak Burhan. Langsung kita kaget ya semua, ada Uma, ada aku. Siapa aja tuh? Nana ada nggak ya? Ada Nana ya, Ucok kalau nggak salah nggak ada ya. Yang di mana? Waktu pas terakhir ada ya, ada semua ya. Baru datang. Terus jam 4 sore itu dipanggil, kayaknya papanya udah kritis katanya gitu. Ayo semua keluarganya siap-siap untuk mengikhlaskan. Kita masuk semua ke dalam, terakhir karena udah pakai mesin dan mesin itu bunyi langsung kedengeran jadi terus langsung udah habis di situ. Alhamdulillah kita melihat semua prosesnya itu, semua kita lihat. Tapi karena alat itu ada di mulut kan kita nggak lihat senyumnya, kita nggak lihat bagaimana dia berangkat terakhirnya. Terus aku bilang semua ditutup, udah dibersihin sama suster, mau dibawa ke rumah. Pada saat mau dibawa ke rumah aku bilang aku yang di ambulans, aku mau papa mau dekat sama papa, aku bilang aku di ambulans. Jadi sepanjang jalan aku di ambulans sama siapa aja? Aku sama Nana ikut nggak di ambulans? Aku sama ya? Aku sama Ogol kalau nggak salah. Yang lain udah duluan ke rumah kan. Terus aku sama Ogol, aku baca sama udah Pardi juga kalau nggak salah. Udah. Terus
aku hanya ingin lihat senyumnya. Aku hanya ingin lihat senyumnya karena aku nggak lihat kan, udah dibersihin, aku nggak lihat lagi. Tapi kan emang nggak bisa dibuka lagi. Nah, enggak, begitu sampai di rumah, udah masuk ke rumah, ke ruangan, udah disiapin tempatnya. Ini terjadinya kan malam Jumat. Jadi kita dari sana jam 5 sampai di rumah udah jam 7 malam, setengah 7 lah. Setengah 7 di rumah. Ini malam Rabiul Awal, malam kelahirannya Nabi Muhammad. Sebenarnya papa lagi mau acara di masjid Nur Muhammad. Tapi karena kondisinya sakit kan nggak jadi hadir. Begitu tahu papa meninggal, udah sampai di rumah itu jam 7 malam, setengah 8 kalau nggak salah, setelah Isya lah. Aku kan sempet langsung buka kan mukanya, itu kita berdua ya nak. Kita buka terus langsung papa senyumnya begini banget sih, papa kok kayak ngetawain kita gitu ya. Ada, senyum tapi kalau orang nggak lihat kali ya. Ada nggak sih fotonya? Ada. Karena pada senyum. saat dia waktu diangkat dari rumah waktu sakit, yang ada di mobil kan aku sama Om Haryadi itu di jalan. Aku juga unbelievable itu harus diceritain. Nanti Seperti itu, bagus banget. Nah jadi intinya pada saat aku lihat Senyum papa senyum ya. itu, inilah spiritual perjalanan ya, perjalanan Om Bun melihat seorang ayah mau berangkat pergi meninggalkan kita semua. Jalinan hati, jalinan kita doa, Allah yang punya hak Nggak bisa ditukar. ya, tapi apapun yang dilakukan di dunia ini aku yakin banget ya Hayyu ya Qayyum birahmatika ya Rahman Rahimin, Allah yang memberikan hidup kita, Allah yang mematikan kita. Kalau kita niatan lillahi ta'ala hidup ini karena Allah, insya Allah Allah pun mengambilnya pada saat yang baik. Dan pada saat aku membuka mukanya itu dengan senyum yang luar biasa, aku juga luar biasa melihatnya, kaget sampai Terus mikirnya apa? aku cuman bersyukur punya seorang ayah yang menyelesaikan kehidupannya dengan indah. Tiba-tiba datang satu rombongan pakai jubah. Ini beneran apa angan? Beneran, itu dari majalah, dari Nur Muhammad. Mereka habis zikir, habis doa di Masjid Nur Muhammad. Dan Maulid itu Nabi di ya, depan aku berjejer begini berdiri, sementara aku duduk di sini di samping papa sebelah kiri, mereka berjejer di sebelah kanan ngadep ke kiblat begini kan. Jadi pak aku ngeliatin mukanya, ini yang bapak-bapak ini yang doa. Jadi aku di situ hanya ngerasain suasana yang luar biasa di malam Jumat itu. Besoknya kan papa dikubur karena masih jam 8, kita masih nunggu sampai besok pagi. Di malam itu proses yang luar biasa buat aku, nggak aku tinggalin sebentar pun dari situ kecuali sholat. Jadi aku liatin terus, aku siapin, pokoknya suruh dikasih wangi-wangi lah, kopi apa segala macam, aku liatin, aku zikir, aku baca yasin, aku liatin mukanya, aku lapin, senyumnya nggak berhenti, itu melihat, aku lihat. Nah, kejadian besok paginya mau dimandiin, ya ini sih cerita ya, mudah-mudahan tidak menjadi ya semua Jumawa. orang, mudah-mudahan bukan, tapi ini aku hanya mau menceritakan sampai kata-kata dari yang memandikan. Iya, kata-kata yang dari memandikan. Jadi pas mandinya pagi subuh. Pagi. Bapaknya agak kurus. Pagi dia bilang. Bapaknya siapa yang kurus? Ada bapak dari Kamboja. Oh, oke. Dia bilang, alhamdulillah ya ibu, bapak, ini anaknya ya semua. Dipangku sama tulang ucok, tulang ogol dipangku ya. Oh, dia di mana? Dipangku di sini. Dipangkuin. Di ruang Nggak ada makan. kayak meja. Enggak, di ruang makannya. Enggak mau di meja justru aku. Maunya dipeluk. Aku bilang peluk masing-masing tapi dipangku gitu. Terus Dia bilang gini, ini padahal udah dari kemarin sore ya meninggalnya, sedikit pun badannya nggak ada yang kaku, semuanya lemes dan kayak bayi kelihatan semuanya. Terus aku cuma doa, ya Allah mudah-mudahan ini pertanda dari Engkau bahwa semuanya itu kebaikannya yang dia bawa semuanya hanya karena Allah. Dia tunjukin caranya, ini lemes sekali badannya, tangannya ini semua lemes, kakinya lemes, nggak ada yang kaku. Alhamdulillah nggak membawa juga bau istilah kata ya, tapi itu pun aku nggak mau cerita tentang itu sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Tapi ini jadi pelajaran buat aku yang menyaksikan, buat aku yang melihat. Terus Uma bilang setelah udah selesai dimandikan, kita mau berangkatkan kubur untuk ke sholat dulu ke masjid pas sholat Jumat kan. Terus aku bilang sama Uma karena ini kita mau berangkatin papa, aku nggak mau ya semuanya lusuh-lusuh. Kita pakai baju yang terbaik. Pakailah baju yang terbaik, pakai kerudungnya yang terindah, kita anterin papa yang terakhir. Nah di situ aku ngerasain hubungan batin itu tetap masih ada walaupun papa sudah menjadi jenazah ya. Tapi memberikan yang terbaik
Walaupun dia sudah tidak ada, Allah yang maha melihat. Allah yang maha tahu niat kita di dalam hati kita. Luar biasa indahnya dalam doa. Nah ini yang aku gali pertama, mengapa aku mengenal Al-Fatihah. Jadi spirit aku mendapatkan lebih lagi dari yang kemarin. Mungkin sebelumnya aku tahu Al-Fatihahnya sebelum hanya sekedar baca artinya, tapi ini membaca Al-Fatihah dengan mendalami. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang maha pengasih dan penyayang. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allah yang maha memiliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah yang menunjukkan jalan yang baik dan benar. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang paling benar, yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, kepada orang-orang yang baik. Ghairil maghdubi alaihim, jalan yang bernikmat. Waladdallin, bukan kepada jalan yang orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan sore ini apa yang aku bahas hari ini ada manfaatnya buat teman-teman. Jadi galilah diri kita, dekatkan diri kita dalam setiap masalah yang kita hadapi. Temukan signal yang Allah mau kasih tahu sama kita. Signal itu adalah pengasahan hati kita supaya kita lebih mengerti lagi. Mungkin kita belum khatam Quran, tapi kita mengenal satu surat Allah yang luar biasa dan diamalkan. Itu aja sore ini. Mudah-mudahan ini menjadi bukan hanya sekedar pembicaraan, Pelajaran. tapi bisa menjadi Dan hikmah. meneruskan ya, siapapun yang mendengar. Mudah-mudahan lisanku, ilmu yang Allah kasih sama aku, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua sahabat Ombud. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Auzubillah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Rasulullah. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Nabi Allah. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Habib Allah.